Halo semuanya, perkenalkan saya Fidela Anandita, mahasiswa Psikologi Islam semester 5, Universitas Islam Negeri Salatiga. Dalam video ini, saya akan membahas topik yang sangat penting di mata kuliah psikologi abnormal, yaitu gangguan mood, depresi unipolar, dan bipolar, berdasarkan 2 jurnal kajian literatur terbaru. Topik ini saya pilih karena gangguan mood menjadi salah satu masalah psikologis yang paling sering terjadi dan berdampak besar pada kehidupan seseorang, baik dari sisi sosial, emosi, hingga pada risiko bunuh diri. Gangguan mood merupakan kelompok gangguan yang memengaruhi suasana hati, tingkat energi, dan kemampuan seseorang untuk berfungsi sehari-hari. Nah, ada 2 bentuk utama, yaitu gangguan depresi unipolar yang ditandai dengan mood turun terus-menerus. Depresi unipolar lebih sering dikenal sebagai depresi mayor. Kemudian, yang kedua, ada gangguan bipolar yang ditandai oleh fluktuasi ekstrem antara fase mania dan depresi. Keduanya tidak hanya mengganggu emosi, tetapi juga berdampak langsung pada fungsi sosial, pekerjaan, bahkan keputusan hidup seseorang. Banyak penelitian menunjukkan bahwa gangguan mood, terutama depresi berat dan bipolar, memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan risiko bunuh diri. Karena itulah, penting bagi kita untuk memahami mekanisme dan karakteristik keduanya, supaya penanganan bisa lebih tepat dan efektif. Maka, dalam video ini, saya akan meninjau 2 jurnal kajian literatur. Yang pertama berjudul Perkembangan Terkini Perilaku Bunuh Diri pada Orang dengan Depresi, ditulis oleh Anjani dan kawan-kawan, dari Jurnal Kedokteran Universitas Mataram tahun 2023. Dan yang kedua berjudul Perilaku Bunuh Diri pada Gangguan Afektif Bipolar, sebuah tinjauan pustaka, ditulis oleh Astawa dan Trisnawati pada tahun 2023 juga. Tujuan dari kajian ini adalah menjelaskan karakteristik dan faktor penyebab gangguan depresi unipolar dan bipolar, kemudian membandingkan kedua gangguan tersebut dari segi gejala dan risiko bunuh diri, dan yang terakhir untuk menarik kesimpulan tentang bagaimana pemahaman ini penting dalam konteks psikologi abnormal dan intervensi klinis. Di dalam jurnal pertama yang berjudul Perkembangan Terkini Perilaku Bunuh Diri pada Orang dengan Depresi, peneliti menggambarkan depresi sebagai salah satu gangguan suasana hati yang paling umum, tetapi juga paling berat dampaknya. Depresi tidak hanya tentang perasaan sedih biasa, melainkan kondisi psikologis yang kompleks dan berlangsung lama. Penderitanya mengalami kehilangan minat terhadap hal-hal yang dulu disukai, merasa tidak berharga, bersalah berlebihan, kehilangan energi, dan bahkan memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup. Peneliti menjelaskan bahwasanya penyebab depresi bersifat multifaktoral, yang artinya bukan hanya dari satu sisi saja, tetapi merupakan hasil dari interaksi antara faktor biologis, fisiologis, dan sosial. Untuk penata laksanaannya, peneliti menyarankan pendekatan yang komprehensif, meliputi psikoterapi dan farmakoterapi. Pendekatan psikologis yang paling sering digunakan adalah Cognitive Behavioral Therapy atau disingkat CBT,
yang akan membantu pasien untuk mengenali dan menantang pikiran negatifnya. Selain itu, interpersonal terapi atau singkatannya IPT juga efektif untuk membantu pasien dalam memperbaiki hubungan sosial dan mengatasi kesepian. Dari sisi medis, obat antidepresan seperti SSRI dan SNRI bisa digunakan untuk menyeimbangkan kadar serotonin dan norepinefrin di otak. Namun, keberhasilan dalam pengobatan sangat bergantung pada dukungan sosial dan konsistensi pasien dalam menjalani terapi. Nah, secara keseluruhan, jurnal ini menegaskan bahwasanya depresi bukan sekadar sedih yang terlalu lama, melainkan gangguan kesehatan mental serius yang memerlukan perhatian dari berbagai aspek, baik dari biologis, psikologis, hingga pada sosial. Nah, dengan pemahaman yang menyeluruh, diharapkan masyarakat dapat lebih peka terhadap tanda-tanda depresi dan mendorong penderita untuk mencari pertolongan sejak dini. Oke, selanjutnya kita masuk pada jurnal kedua yang berjudul Perilaku Bunuh Diri pada Gangguan Afektif Bipolar, sebuah tinjauan pustaka. Dalam jurnal ini, peneliti mengulas secara mendalam tentang bagaimana gangguan bipolar menjadi salah satu kondisi psikologis yang paling kompleks di bidang psikiatri. Bipolar itu termasuk dalam kelompok mood disorders atau gangguan afektif dan ditandai oleh perubahan suasana hati yang ekstrem. Dari fase mania atau hipomania yang sangat aktif menuju fase depresi yang begitu menekan dan suram. Dalam fase mania, individu bisa tampak sangat energik dan bersemangat. Mereka seringkali berbicara cepat, sulit dihentikan, dan memiliki banyak ide maupun rencana besar yang kadang tidak realistis. Nah, rasa percaya diri akan meningkat secara berlebihan, bahkan bisa berubah menjadi delusi kebesaran, merasa dirinya istimewa, atau memiliki kemampuan yang luar biasa. Pada titik ini, individu cenderung mengambil keputusan secara impulsif, seperti belanja besar-besaran, berjudi, atau melakukan hubungan sosial yang beresiko tinggi tanpa memikirkan konsekuensinya. Namun, ketika fase mania ini berlalu, suasana hati bisa berbalik total ke arah depresi berat. Individu menjadi kehilangan energi, merasa gagal, tidak berharga, dan tenggelam dalam rasa putus asa. Perubahan ekstrem antara dua fase inilah yang menjadikan bipolar berbeda dari depresi unipolar. Ketika depresi unipolar hanya berada di titik bawah suasana hati, maka bipolar mengalami ayunan emosi dari puncak tertinggi ke titik terendah secara berulang. Jurnal ini pun juga menegaskan bahwasanya risiko bunuh diri pada penderita bipolar itu sangatlah tinggi, bahkan lebih tinggi dibandingkan dengan penderita depresi biasa. Alasannya, pada fase depresif, rasa bersalah dan keputusasaan itu muncul begitu kuat, sementara sisa energi dari fase mania sebelumnya bisa mendorong tindakan impulsif yang berbahaya. Banyak sekali kasus bunuh diri pada bipolar terjadi justru setelah fase mania, ketika individu mulai menyadari dampak dari perilakunya dan merasa menyesal atau malu. Dari sisi biologis, gangguan bipolar berkaitan erat dengan disregulasi neurotransmitter, terutama dopamin dan serotonin. Dopamin yang terlalu tinggi dapat memicu mania, sedangkan ketidakseimbangan serotonin berkontribusi terhadap gejala depresi. Selain itu, penelitian menunjukkan adanya kelainan fungsi
di area prefrontal cortex dan amigdala, yang menyebabkan kesulitan dalam mengatur emosi dan mengambil keputusan secara rasional. Dari aspek genetik, risiko seseorang mengalami bipolar akan meningkat tajam jika ada riwayat keluarga dengan gangguan serupa. Anak dari orang tua yang bipolar akan memiliki kemungkinan sekitar 10 kali lipat lebih tinggi dibandingkan populasi umum. Sedangkan dari faktor psikososial, pengalaman traumatis di masa kecil, kehilangan figur yang signifikan, tekanan sosial, atau kurangnya dukungan emosional juga dapat berperan besar dalam memicu episode bipolar. Untuk penanganan gangguan ini, menurut pendekatan multidisiplin, secara medis digunakan obat penstabil suasana hati seperti lithium, valproate, atau carbamazepine yang berfungsi untuk menjaga kestabilan mood agar tidak berayun terlalu ekstrem. Dalam beberapa kasus, antipsikotik atau antidepresan juga digunakan, tetapi harus diawasi secara ketat oleh profesional kesehatan jiwa agar tidak memicu fase mania. Nah, selain pengobatan farmakologis, jurnal ini juga menyoroti pentingnya psikoedukasi keluarga. Di sini, keluarga juga perlu untuk memahami pola gejala bipolar agar mampu mengenali tanda-tanda awal dari episode baru dan memberi dukungan emosional yang stabil. Terapi psikologis seperti Cognitive Behavioral Therapy atau CBT, juga Interpersonal and Social Rhythm Therapy juga dapat membantu pasien dalam belajar mengenali pola tidur, stres, dan emosi yang memicu kekambuhan. Peneliti menegaskan bahwa keberhasilan penata laksanaan bipolar tidak hanya bergantung pada obat, tetapi juga pada konsistensi pasien, dukungan sosial, dan hubungan terapeutik yang hangat antara pasien dan terapis. Pasien dengan bipolar yang memiliki sistem pendukung yang kuat, baik dari keluarga maupun komunitas, cenderung akan memiliki angka kekambuhan dan risiko bunuh diri yang lebih rendah. Secara keseluruhan, jurnal ini menggambarkan bipolar sebagai gangguan yang sangat kompleks, bukan hanya karena fluktuasi suasana hatinya, tapi karena dampak sosial, ekonomi, dan emosional yang ditimbulkan. Bipolar bukan sekadar mood swing atau perubahan emosi biasa, tetapi kondisi medis serius yang memerlukan penanganan jangka panjang, pemantauan profesional, dan pemahaman dari lingkungan sekitar. Dengan pendekatan yang tepat dan dukungan yang berkelanjutan, individu dengan bipolar tetap dapat menjalani kehidupan yang produktif dan bermakna. Kalau dibandingkan, kedua gangguan ini memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan penting. Pada depresi unipolar, suasana hati hanya akan menurun secara terus-menerus. Sementara pada bipolar, suasana hati akan berayun ekstrem antara naik dan turun. Depresi unipolar seringkali dipicu oleh stres psikososial, sementara bipolar lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik dan neurobiologis. Keduanya sama-sama memiliki risiko bunuh diri yang tinggi, tetapi pada bipolar, risiko meningkat saat transisi dari mania ke depresi. Penanganan juga berbeda. Depresi lebih banyak menggunakan antidepresan dan terapi kognitif, sementara pada bipolar memerlukan mood stabilizer dan pengawasan yang ketat. Perbandingan ini penting supaya praktisi tidak salah diagnosis,
Karena jika pasien bipolar hanya diberi antidepresan tanpa penstabilan mood, itu dapat memicu episode mania yang justru memperburuk kondisi pasien. Kedua jurnal ini sama-sama menegaskan bahwa inti dari gangguan mood adalah ketidakseimbangan biologis dan tekanan psikososial yang saling memperkuat. Baik depresi maupun bipolar berawal dari gangguan regulasi emosi di otak, khususnya pada sistem limbik dan neurotransmitter serotonin. Keduanya menunjukkan hubungan yang kuat dengan stres kronik dan isolasi sosial. Dalam kasus depresi, individu cenderung menarik diri karena kehilangan motivasi. Sementara pada bipolar, perubahan mood ekstrem sering menyebabkan konflik sosial, kehilangan pekerjaan, dan rasa bersalah setelah fase mania berakhir. Implikasinya jelas, penanganan harus bersifat holistik, yaitu tidak hanya medis, tetapi juga psikologis dan sosial. Kombinasi antara terapi obat, psikoterapi, dan dukungan sosial terbukti paling efektif dalam menurunkan gejala dan mencegah bunuh diri. Dalam konteks psikologi abnormal, pemahaman terhadap dua gangguan ini sangatlah penting. Psikolog berperan dalam melakukan asesmen, diagnosis dini, dan intervensi psikologis. Selain itu, psikolog juga berperan dalam psikoedukasi keluarga agar keluarga memahami perubahan perilaku pasien dan tidak memberikan stigma. Pendekatan yang empatik dan non-judgmental akan sangat dibutuhkan karena stigma lemah ataupun tidak bersyukur sering memperparah kondisi penderita depresi maupun bipolar. Sebaliknya, dukungan sosial, konsistensi terapi, dan keterbukaan untuk mencari bantuan dapat menyelamatkan banyak nyawa. Maka kesimpulannya, gangguan mood merupakan spektrum yang luas, mulai dari depresi unipolar hingga pada bipolar. Keduanya memiliki akar penyebab yang kompleks, melibatkan faktor biologis, psikologis, dan sosial. Kedua jurnal ini menegaskan bahwa risiko bunuh diri adalah ancaman utama yang perlu dicegah melalui diagnosis tepat dan intervensi menyeluruh. Melalui pemahaman yang lebih dalam mengenai gangguan mood, kita dapat meningkatkan kualitas hidup penderita, mengurangi stigma, dan mendorong masyarakat untuk lebih terbuka terhadap isu kesehatan mental. Demikianlah kajian literatur mengenai gangguan mood yang mencangkup depresi unipolar dan bipolar. Semoga video ini bisa menambah wawasan kita semua tentang bagaimana kedua gangguan ini berpengaruh terhadap perilaku, emosi, dan kehidupan seseorang. Terima kasih sudah menonton. Tetaplah menjaga kesehatan mental kalian ya, karena mental health is just as important as physical health. Salam.